Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis butir model 1PL atau satu parameter logistik. Di sini beserta dengan bagaimana kita membuat visualisasi secara grafiknya. Nah, di sini teman-teman sekalian, untuk aplikasi yang akan kita gunakan pertama adalah Wise, kemudian kita gunakan lagi IRT Illustrator. Nah, sebagai pengantar, maka kita harus ingat dulu terkait dengan teknik dan juga bentuk instrumen pengukuran. Ada teknik tes, ada non-tes. Nah, dari sini baik tes maupun non-tes kita akan mendapatkan data pengukuran, baik datanya peristiwa dikotomi maupun yang politomi. Bahkan terkadang kita juga bisa data pengukuran itu juga bisa terdiri dari data dikotomi dan juga politomi yang sifatnya gabungan. Jadi mungkin bisa jadi kita membuat soal atau soal tes, di situ ada soal pilihan gandanya, ada soal uraiannya. Maka kita akan mendapatkan data yang sifatnya kombinasi, ada data dikotomi, ada juga data politomi. Nah, sebagai pengenalan dulu, jadi model 1PL ini termasuk model pendekatan modern. Di sini dikenalkan oleh tiga tokoh yang sangat terkenal, ahli dalam psikometri dan juga ahli dalam bidang statistika. Ada Ronald Hamilton, ada H.J. Rogers, ada Hariharan Smanilpan ya. Mereka ini adalah para pengembang ya model model IRT, Item Response Theory, baik 1PL, 2PL maupun yang 3PL. Nah, di sini kita akan fokuskan yaitu persamaan model 1PL. Di sini kita akan bahas yaitu model RAS, ada partial credit model dan juga rating scale model. Persamaan umum teman-teman sekalian, jadi yang namanya 1PL, satu parameter logistik, itu butir soal kita lihat dari aspek tingkat kesulitan. Di sini simbolnya adalah B. Jadi antara kemampuan siswa atau kemampuan responden, ini bagaimana si responden kita dalam menyelesaikan soal dan dilihat dari aspek tingkat kesulitannya. Nah, di sini langsung dikaitkan dengan nilai peluangnya. Nah, untuk model RAS ini datanya adalah data dikotomi. Jadi baik dia bentuk instrumennya pilihan ganda, jawaban singkat, menjodohkan, dan yang lain sebagainya, yang jelas dia data pengukurannya berupa data dikotomi, umumnya betul skor 1, salah skor 0. Kemudian PCM atau partial credit model ini datanya data politomi, misalkan tes uraian, tes pilihan berganda beralasan, tes unjuk kerja, dan seterusnya. Di sini ya jelas datanya politomi, ada mungkin skor 0, skor 1, 2, 3, bagaimana rubriknya, maka butuh rubriknya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk rating scale model ya. Jadi atau bentuknya graded ya. Ada mengatakan graded model, jadi dia bergrade ya, bertingkat. Ini juga datanya bersifat politomi, misalkan angket ya, bentuknya angket. Nah, sebelum lebih jauh kita harus tahu dulu berapa sih jumlah minimal yang dibutuhkan dalam pengolahan instrumen untuk 1PL ya, baik untuk RM yaitu RAS model, PCM maupun yang RSM ya, ini rating scale model. Memang ada beberapa para pakar pendidikan, para pakar psikometri menyatakan 1PL itu ada yang mengatakan 30 sampai 300 sudah bisa ya, jadi minimal 30. Kemudian ada yang mengatakan 200 sampai dengan 100 ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi kita. Misalkan kalau kita ambil data di sekolah ya, satu kelas, maka umumnya satu kelas adalah 30, maka satu kelas sudah bisa digunakan untuk uji coba instrumen. Semakin banyak respondennya, maka semakin bagus hasil dalam pengolahan instrumennya. Nah, di sini akan saya kenalkan. Jadi prinsip utama dari model 1PL itu adalah menyandingkan person ability, kemampuan testing, kemampuan responden dengan tingkat kesulitan item ya. Dari tingkat kesulitan item. Jadi misalkan kok jadi dia skala sama ya, dari min tak hingga sampai dengan posisi tak hingga.
Jadi ketika ada proses pengukuran, jadi responden kita atau siswa kita dia berhadapan langsung dengan butir soal. Nah, misalkan kok person ability dia nilainya adalah 1 ya, 1 ya. Kemudian item difficulty nilainya negatif 1, maka secara peluang dia bisa mengerjakan butir tersebut. Berbeda dengan misalkan kok person ability-nya -1, sedangkan tingkat kesulitannya adalah positif 2, maka secara probabilitas siswa tersebut tidak bisa mengerjakan butir soal. Nah, di sini dari prinsip ini maka dikembangkan menjadi beberapa model. Ada model RAS, ada model PCM Credit Model, Partial Credit Model atau PCM, ada Rating Scale Model. Jadi prinsipnya adalah membandingkan kemampuan responden, simbolnya theta, dengan peluang, maksudnya dengan item difficulty, ya, bagaimana kemudian langsung dikaitkan bagaimana peluangnya. Jadi apakah dia bisa mengerjakan atau tidak gitu. Nah, di sini ada cara ya, jadi pencocokan model. Di sini adalah pencocokan model 1PL. Jadi tadi ini kan berupa istilahnya antara theta. Jadi ini adalah grafik tetanya, soal sumbu X-nya theta. Di sini adalah peluangnya. Maka ketika antara theta dengan nilai P bersesuaian dengan grafik ya, maka bisa dikatakan butirnya fit ya, atau grafiknya menunjukkan fit model. Jadi intinya membandingkan probabilitas sesungguhnya dengan probabilitas prediksi. Nah, di sini antara titik-titik ini dengan garis sesungguhnya ya, maka akan memunculkan residu. Kalau memang datanya bagus sesuai dengan model, maka antara titik-titik ini akan bersesuaian dengan atau berada pada nilai garis yang menunjukkan residu ya, biasanya nilainya 0 ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, skor prediksi adalah skor yang diperoleh dari model karakteristik butir ya, yang digambarkan dalam grafik P terhadap theta ya. Jadi kemampuan theta ketika mengerjakan soal hasilnya seperti apa, di mana soal itu mempunyai karakteristik bagaimana atau seberapa besar tingkat kesukarannya, kemudian dikaitkan dengan nilai peluangnya. Kemudian residu adalah selisih di antara skor sesungguhnya dengan skor prediksi. Nah, teman-teman sekalian, bentuk berikutnya adalah seperti ini juga ya. Jadi di sini kemampuannya rendah ya, di sini kemampuan tinggi ya, semakin negatif semakin rendah kemampuannya, semakin positif semakin tinggi kemampuannya. Maka di sini cenderung juga ya. Nah, ini masih sekilas dia masih bisa ditoleransi ya, masih bisa dikatakan fit dengan model. Maka di sini ketika di rata-rata maka dia juga cenderung mendekati 0. Di sini juga ya. Nah, berbeda dengan seperti ini ya. Nah, di sini cenderungnya dia menjauh dari grafik utamanya ya, garis utamanya. Ini juga nilai residunya cenderung berada di atas garis ya. Maka di sini jelas dia dikatakan tidak sesuai dengan model. Maka di sini bisa dikatakan gagal dalam melakukan prediksi. Nah, teman-teman sekalian, banyak aplikasi yang bisa kita gunakan dalam pengolahan butir model 1PL. Ada Quest, ada Conquest, ada WinStep. Nah, di sini Quest ada versi biasa, ada versi kode key ya. Untuk kode key dia bisa mengestimasi sebanyak 1.200 item ya, dengan responden sampai dengan 100.000. Untuk Conquest ini versi terbaru dari Quest ya, ini berbayar ya, per tahun harus bayar. Ini juga berbayar juga. Kalau yang pakai versi gratisan ini maksimal 25 butir, maksimal responden 75. Nah, kemudian pencocokan model 1PL, di sini kita kenakan prosedurnya proxy ya. Maka di sini akan dilihat dari nilai infit min square, outfit min square, infit t, outfit t. Kalau yang min square rata-rata kita lihat rentangnya 0,77 sampai dengan 1,30. Kalau di luar ini maka butir tidak fit, tidak sesuai dengan model ya, tidak sesuai dengan model 1PL. Kalau digrafikan mungkin bisa jadi bentuknya seperti ini ya, atau mungkin bisa juga ya, intinya adalah jauh ya, tidak sesuai dengan grafik sesungguhnya, residu juga jauh dari nilai nolnya. Kemudian ini tadi 0,77, kalau kurang dari 0,77 maka grafiknya akan istilahnya
butir sangatlah terlalu mudah banget ya. Kalau lebih dari 1,30 maka butir terlalu sulit sekali. Untuk infinity juga sama. Infinity ini rentangnya min 2 sama dengan positif 2. Kalau outfinity ini kurang sama dengan 2. Tuh. Ini adalah keterangan butir fit atau tidak fit. Jadi bisa dilihat dari 4 ya, 4 kriteria. Boleh pakai infit mean square, outfit mean square, infinity atau outfinity. Nah, di sini tergantung dari instrumen kita, cenderung cocok yang mana ya. Kalau saya ya, itu cenderungnya memilih menggunakan infit mean square ya, karena cenderung lebih baik ya, lebih baik hasilnya gitu. Nah, di sini teman-teman ini adalah ketentuannya. Jadi infit outfit mean square, infinity outfinity, kemudian deltanya atau thresholdnya atau kesukaran min 2 sama dengan positif 2 ini. Jadi fit model ya, tabel di atas ini adalah model satu, istilahnya 1PL, bisa untuk RAS model, bisa untuk PCM, bisa untuk rating scale model atau graded model. Jadi butir fit, kalau butir fit maka butir bisa digunakan dalam pengukuran. Kalau butirnya tidak fit, maka butir tidak bisa digunakan dalam pengukuran. Maka kalau tidak bisa ya di delete ya, di delete, tidak usah digunakan. Nah, di sini fit model memang antara Quest dan Winstep ini agak berbeda ya, agak berbeda sedikit ya. Kalau yang Quest ini rentangnya 0,77 sampai 1,30. Kalau yang Winstep atau Minstep itu rentangnya 0,5 sampai 1,5. Nah, di sini karena kita menggunakan aplikasi Quest, maka kita gunakan bahasa sesuai dengan panduan, yaitu 0,77 sampai dengan 1,30. Nah, kemudian bagaimana untuk memvisualisasikan? Maka kita gunakan alat bantu yang namanya IRT Illustrator ya. Di sini ada bentuknya. Jadi ketika dibuka maka muncul tampilan defaultnya seperti ini. Di sini kita bisa memilih modelnya, apakah binary model, apakah PCM, apakah graded model ya. Kalau yang bentuk pilihan ganda betul salah, skornya cuma ada 2 kategori 0 atau 1, maka pilih yang binary model. Kemudian kalau 1PL maka diisi difficulty-nya berapa. Kemudian setelah selesai maka tanggal aja diklik add item, maka muncul di sini grafiknya ya. Kalau bentuknya, karena kita fokus pada 1PL, maka yang diisi adalah cukuplah difficulty-nya berapa. Kalau mau diskriminasi diisi, maka nilainya cukup 1 saja ya, 1, karena 1 dikali berapapun nilainya juga 1 itu. Kalau yang PCM atau graded model ya, maka di sini nanti diisi bilangan berapa, delta 1, delta 2, delta 3 dan seterusnya. Delta 1 add, delta 2 add, delta 3 add terusnya. Kemudian di add item, kemudian di sini di OK saja. Nanti muncul grafik ya seperti ini ya. Grafik ini adalah bentuk yang apakah PCM seperti ini tampilannya. Kalau ini adalah model RAS atau model graded response model bisa. Nah, untuk yang RAS model teman-teman sekalian di sini, untuk yang RAS model teman-teman sekalian, jadi grafiknya skornya, jadi ada 2 kategori, skor 0 dengan skor 1. Jadi skor 1, jadi skor 1 nanti grafiknya yang bawah yang sini ya. Jadi kemampuan rendah dia cenderung peluangnya 0, artinya tidak bisa mengerjakan. Kemudian yang theta kemampuan tinggi maka dia cenderung peluangnya besar untuk bisa mengerjakan. Nah, ini adalah peluang untuk skor 1. Nah, peluang skor 0 maka berkebalikan. Kalau yang cenderung skor 0 maka kemampuan rendah dia peluangnya 1, semakin mendekati 1, semakin besar tinggi kemampuannya ya, maka skor 0-nya semakin rendah. Maka di sini ada titik istilahnya. Nanti ada titik pertemuan ya, pertemuan grafik atau garis atau kurva antara peluang skor 0 dengan skor 1, maka di sini adalah istilahnya tingkat kesukaran atau deltanya. Delta berapa? Nah, di sini ketika ini deltanya adalah tingkat kesukaran, maka siswa dengan estimasi kemampuannya kok di bawah dari delta, maka dia tidak bisa mengerjakan. Kalau di atasnya, maka dia bisa mengerjakan. Ini ya. Jadi ada kategori skor 1, skor 0 ya, kemudian titik pertemuannya menunjukkan deltanya. Kalau tetanya di atas kesulitan, dia bisa mengerjakan kurang, maka dia tidak bisa mengerjakan. Ini adalah RAS model seperti ini. Gampang sekali ya teman-teman.